Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 383. Chapter 383 Pedang Iblis. Jadi, ini dia, ya. Membaca informasi item, Sifen mendapat pemahaman umum tentang situasinya. Bahkan jika dia berlari ke gunung dan mencapai puncaknya, itu tidak berarti dia lulus ujian. Dia harus mengumpulkan semua 50 legacy chapters untuk lulus. Namun, sekarang dia tahu apa yang perlu dia lakukan, cobaan ini akan jauh lebih mudah untuk dikalahkan. Dia hanya harus mencari prajurit tengkorak dan membegal raksasa tengkorak untuk mendapatkan novel Land of Miracles, chapter legacy. Jadi, Sifen mulai berburu di sekitar ladang untuk Skeleton Warriors. Meskipun pedang di langit adalah gangguan, Sifen secara bertahap memahami pola serangan mereka dan dapat menghindarinya dengan lebih efisien. Segera, mereka tidak lagi menjadi masalah. Bahkan ketika berhadapan dengan sekelompok besar Skeleton Warriors, pedang-pedang ini akan menusuknya paling banyak beberapa kali, memberikan kerusakan yang dapat diabaikan. Setelah membegal 12 skeleton giants berturut-turut, Sifen menemukan sebuah masalah. Tidak semua skeleton giant akan menjatuhkan legacy chapter. Faktanya, tingkat penurunan sangat rendah. Setelah membegal 12 skeleton giants, dia hanya memperoleh 2 legacy chapters. Tak satu pun dari monster yang dibegal Sifen memberinya EXP. Dia juga harus menghindari pedang dari atas secara konstan. Berburu skeleton giants ini benar-benar melelahkan, baik secara fisik maupun mental. Jika bukan karena fakta bahwa salah satu dari 10 warisan suci agung memberinya isyarat, Sifen tidak akan pernah mentolerir tugas yang begitu berat dan tidak bermanfaat. Tanda hubung. Sementara Sifen mencari skeleton warriors di sekitar gunung, sebuah insiden terjadi di White River City. Darkstar, sebuah guild yang telah dilupakan oleh White River City, tiba-tiba mengumumkan pembubarannya. Berita ini mengejutkan semua orang. Beberapa guild yang sebelumnya bersekutu dengan Darkstar secara bersamaan mengumumkan pembubaran mereka juga. Awalnya, semua orang mengira bahwa White River City berada di jalur untuk menjadi penguasa kerajaan Star Moon. Namun, tidak ada yang bisa mengharapkan perkembangan berikut ini. Setengah hari setelah pembubaran guild ini, guild cabang senyum luar biasa tiba-tiba muncul di White River City. Lebih mengejutkan lagi, Lone Tyrant, yang awalnya adalah pemimpin persekutuan bintang gelap, telah menjadi wakil pemimpin yang memimpin persekutuan cabang senyum luar biasa. Selain itu, manfaat yang ditawarkan senyum luar biasa sangat mengesankan, setidaknya 2 kali lebih berharga dari apa yang ditawarkan Darkstar sebelumnya. Itu adalah tampilan kekayaan yang mencolok. Anggota persekutuan yang dibubarkan segera bergabung dengan cabang kota Sungai Putih yang luar biasa Smile. Dalam setengah hari sejak pembentukan guild cabang senyum yang luar biasa, jumlah anggotanya sudah mencapai 30.000. Apalagi angka itu masih terus meningkat. Itu terus merekrut anggota baru, memikirkan cara untuk mencuri pemain dari Zero Wing. Kakak Aqua, senyum luar biasa menganggap kita terlalu kecil. Alih-alih merekrut di energi asal mereka di Maple City, mereka berlari jauh-jauh ke sini untuk memperebutkan anggota kami. Guild leader juga tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi. Jika kita membiarkan senyuman luar biasa berlanjut, pada saat kita mulai perekrutan besok, mereka akan mencuri semua anak pohon yang bagus. Kakak Aqua, kenapa kita tidak mulai merekrut sekarang? Snogus bertanya dengan cemas. Ketenaran Zero Wing lah yang menarik pemain dari kota lain. Namun, sekarang, senyum luar biasa datang untuk mencuri buah kemenangan. Itu benar-benar tercela. Senyum luar biasa benar-benar ambisius. Mereka hanya memperoleh penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim berskala besar, namun, mereka sudah lapar akan White River City. Mata Aqua Rose menyala karena amarah. Meskipun dia tidak takut kehilangan anggota persekutuan yang potensial, dia tidak tahan dengan sikap arogan Smile yang luar biasa. Mereka jelas mencoba memprovokasi Zero Wing. Apakah senyuman luar biasa menganggap menenun jaring di White River City begitu mudah? Mari kita mulai mengiklankan rekrutmen kita sekarang. Saya ingin melihat bagaimana guild kelas 2 tanpa guild residence berencana untuk bersaing dengan Zero Wing dalam hal keuntungan. Begitu Zero Wing mulai mempersiapkan perekrutannya dengan sungguh-sungguh, White River City meledak dengan aktivitas. Di satu sisi, ada senyum luar biasa,
sebuah persekutuan yang telah mengklaim penyelesaian pertama dari ruang bawah tanah tim skala besar dan mencaplok bintang gelap, salah satu dari 6 persekutuan kota Sungai Putih teratas. Di sisi lain berdiri Zero Wing, sebuah guild yang memiliki guild residence dan dipimpin oleh ahli nomor 1 kerajaan Star Moon. Banyak pemain di forum juga mendiskusikan guild mana yang harus mereka ikuti. Pedang bayangan kakak, kota Sungai Putih benar-benar menarik. Meskipun hanya menjadi kota peringkat kelima kerajaan bintang bulan, sekarang diperebutkan oleh 2 persekutuan paling populer di kerajaan. Menurut Anda, guild mana yang akan diikuti oleh para pemain independen ini? Ksatria penjaga wanita, Turtledove, bertanya pada berserker di sampingnya, pedang bayangan, dengan senyum geli di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang akan dipilih orang lain, tapi tujuanku sejak awal adalah bergabung dengan Zero Wing. Shadow Sword tidak tertarik dengan persaingan antara 2 persekutuan. Satu-satunya pikirannya saat ini adalah melewati penilaian Zero Wing dan memoles kekuatannya dengan belajar dari para ahli di Zero Wing. Dia juga berharap untuk belajar dari guild leader Zero Wing, Black Flame. Dia tidak tertarik pada apapun selain itu. Tanda hubung. Sementara itu, setelah menghabiskan sepanjang hari di domain pedang asal, Sifen telah mengumpulkan 21 novel Land of Miracles, chapter warisan. Oh, monster apa itu? Pada saat ini, Sifen, yang berdiri di kaki gunung puncak pedang, menemukan monster baja yang perlahan turun dari gunung. Monster baja ini sepertinya sedang berpatroli di wilayahnya. Meskipun monster ini tidak besar, hanya 2 kali lebih tinggi dari Sifen, keempat anggota tubuhnya adalah bilah. Sisa tubuhnya terbuat dari baja hitam pekat, dihiasi paku. Itu tampak seperti mesin pembantai. Meskipun Si Feng ingin mengetahui informasi monster ini, dia hanya menerima tidak diketahui ketika dia mencoba untuk mengidentifikasinya. Bahkan pengamatan mata gagal membuahkan hasil. Oleh karena itu, Si Feng tidak punya pilihan selain menggunakan mata maha kuasa. Pedang iblis makhluk iblis, pangkat kepala suku. Level 30. Health power 300.000, 300.000. Ketertarikan Sifen tiba-tiba tumbuh setelah menemukan bahwa pedang iblis adalah monster peringkat kepala suku. Karena kepala suku raksasa kerangka peringkat memiliki kesempatan untuk menjatuhkan novel Land of Miracles, chapter Legacy, kepala suku pedang iblis peringkat sebelum dia mungkin menjatuhkan item juga. Untungnya, berurusan dengan satu pedang iblis jauh lebih mudah daripada menghancurkan ratusan prajurit tengkorak selain raksasa tengkorak. Apalagi Black Demon hanya memiliki 300.000 health power. Paling-paling, itu hanya akan sedikit lebih kuat dari Skeleton Giants. Jika demikian, Sifen bisa mengalahkannya dengan mudah. Tentu saja, Sifen tidak akan terburu-buru menuntut kematiannya. Satu-satunya alasan dia mengalahkan Skeleton Giants dengan mudah adalah karena reaksi monster itu dan bantuan pedang di langit. Di sisi lain, Black Demon bukan hanya monster yang lebih kuat, tetapi juga tidak sebesar itu. Sifen tidak mengharapkan waktu reaksinya menjadi lambat. Jika Sifen menghadapi Black Demon secara langsung, dia hanya akan mencari kematiannya sendiri. Oleh karena itu, dia perlu mengidentifikasi kelemahan monster itu. Jika itu adalah makhluk iblis, maka gelar pemburu iblis akan menekan kekuatannya. Mari kita gunakan doppelganger untuk menguji semuanya dulu, lalu. Berpikir demikian, Sifen mengganti gelar Might of Atousan miliknya dengan gelar Demon Hunter. Judul pemburu iblis mengurangi atribut semua monster tipe kegelapan dalam radius 100 yard sebesar 10% dan meningkatkan kerusakan Si Feng terhadap monster tipe kegelapan sebesar 10%. Makhluk iblis dianggap monster tipe kegelapan. Setelah itu, Si Feng menggunakan Phantom Kill dan mengirim doppelgangernya menyerang ke depan. Ketika doppelganger berada 40 yard dari Black Demon, ia melemparkan Blazing Meteor ke monster itu. Cahaya merah langsung melintasi jarak antara doppelganger dan Black Demon. Tepat saat meteor berkobar hendak mengenai punggung pedang iblis, seberkas cahaya hitam melintas, menghantam meteor berkobar keluar dari jalurnya. Apakah itu luar biasa? Apakah tidak ada titik buta? Sifen bergumam kaget. Doppelganger Sifen telah dengan jelas meluncurkan serangannya, namun, seolah-olah pedang iblis memiliki mata di belakang kepalanya, itu menangkis proyektil terbang. Selain itu, reaksi Black Demon sangat cepat, Skeleton Giants memucat jika dibandingkan. Namun, Sifen tidak percaya bahwa pedang iblis tidak memiliki titik buta. Doppelganger mengaktifkan Windwalk dan berputar ke sisi lain dari Black Demon. Sekali lagi, ia melemparkan Blazing Meteor, meluncurkan serangkaian serangan secara berurutan. The Blazing Meteor menembak Black Demon lagi dan lagi.
Namun, tidak peduli dari sudut mana ia mendekat, Blade Demon dengan mudah menangkisnya. Selain itu, monster itu bergerak sangat cepat, meninggalkan bayangan dimanapun ia melewatinya. Dalam beberapa saat, pedang iblis berdiri di depan doppelganger si Feng. Sua, sua, sua. Dalam sekejap mata, Blade Demon telah meluncurkan lusinan serangan. Meskipun doppelganger telah mengaktifkan defensive Blade Demon menembus skill hampir seketika. Doppelganger hanya berhasil memblokir beberapa serangan sebelum kehilangan nyawanya. Mata si Feng membelalak saat dia menyaksikan kematian doppelgangernya. Namun, setelah beberapa saat terkejut, si Feng tiba-tiba menemukan bahwa pedang iblis belum kembali mengembara setelah membegal doppelganger. Sebaliknya, itu berbalik dan menyerang langsung ke arahnya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 384. Chapter 384 Peralatan Set Unik. Meskipun juga menjadi kepala suku level 30, pedang iblis jauh lebih kuat daripada raksasa tengkorak. Menyadari bahwa dia tidak bisa menghadapi Blade Demon secara langsung, si Feng segera mengaktifkan Windwalk dan berlari. Dia ingin melepaskan diri dari area pertempuran secepat mungkin. Namun, setelah berlari lebih dari 100 yard, Blade Demon masih berada di ekornya. Meskipun kecepatan gerakan si Feng jauh lebih tinggi daripada Blade Demon, dengan bilah yang tak terhitung jumlahnya di langit menahannya, si Feng sebenarnya tidak jauh lebih cepat daripada Blade Demon. Jarak antara keduanya berkisar sekitar 30 yard. Pedang iblis bertekad untuk mengejar si Feng sampai ke ujung dunia. Selama Blade Demon berhasil mengejar si Feng, dia harus menghadapi serangan dari Blade Demon dan pedang yang turun dari langit. Pada saat itu, nasibnya akan ditentukan. Saya perlu menemukan cara untuk menghadapinya. Aku akan mendapat masalah jika berhasil menyusul. Si Feng memeriksa medan di sekitarnya. Area di sekelilingnya adalah definisi dari dataran datar. Ladang tidak ada habisnya, dan tidak ada yang bisa dia gunakan untuk keuntungannya. Namun, saat si Feng menjauh dari gunung pedang puncak, jumlah pedang yang turun dari atas meningkat. Seolah-olah mereka mengingatkan si Feng bahwa dia tidak diizinkan untuk menjauh dari gunung. Namun, si Feng tidak peduli sekarang. Jika dia berhenti, hanya kematian yang menunggunya. Oleh karena itu, dia terus berlari dengan kecepatan penuh sambil menahan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani dirinya. Setelah berlari untuk jarak tertentu, si Feng tiba-tiba menyadari bahwa, setiap kali pedang iblis di belakangnya menyentuh pedang padat yang jatuh ke tanah, kerusakan -100 akan muncul di atas kepalanya. Karena rintangan di jalurnya, kecepatan Blade Demon juga sedikit menurun. Ekspresi bermasalah si Feng berubah menjadi senyum jahat. Tepat sebelum efek Windwalk hampir menghilang, si Feng mengeluarkan speed scroll dari tasnya dan menggunakannya. Dia kemudian terus melarikan diri dari gunung pedang puncak. Kali ini, bagaimanapun, si Feng sengaja zigzag. Dengan cara ini, jika pedang iblis ingin mendekatinya, itu pasti akan bertabrakan dengan pedang di tanah. Akibatnya, kecepatan Blade Demon tidak hanya akan berkurang, tetapi juga akan menerima aliran kerusakan yang terus-menerus. Blade Demon memiliki total 300.000 health power. Dengan pemulihan pertempurannya, itu bisa mendapatkan kembali 3.000 health power setiap 5 detik. Si Feng tidak bisa membegal pedang iblis hanya dengan mengandalkan pedang yang tersebar. Oleh karena itu, si Feng kadang-kadang melemparkan blazing meteor ke monster itu. Namun, kemampuan pertahanan Blade Demon terlalu kuat. Dari semua serangan si Feng, hanya 10% yang menyerang Blade Demon. Si Feng juga menggunakan skill seperti Thundering Flash dan Earth Splitter, menangani lebih dari -1000 kerusakan dengan setiap pukulan. Secara keseluruhan, kerusakan yang diterima Blade Demon hampir melampaui pemulihan pertempurannya. Jika si Feng ingin membegal pedang iblis, dia harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Sepertinya saya hanya bisa menarik semuanya. Si Feng tidak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang beruntung dari situasi ini adalah Blade Demon pada akhirnya bisa tiada. Tanda hubung. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Sementara si Feng memainkan permainan kucing dan tikusnya dengan Blade Demon, White River City menjadi luar biasa hidup. Zero Wing akhirnya memulai perekrutannya. Para pemain independen yang telah menunggu dengan penuh semangat saat ini sangat bersemangat. Saat semua orang tiba di lokasi perekrutan Zero Wing, antisipasi membanjiri mereka. The Purple Sun Mansion, real estate yang menempati daratan terbesar dan lokasi terbaik di White River City, sebenarnya adalah Guild Residence Zero Wing. Aku tidak melihat sesuatu, kan? Bukankah ini rumah matahari ungu?
Zero Wing bahkan tidak memberi kesempatan pada persekutuan lain. Sial, Guildhall Zero Wing sangat besar. Tidak akan ada masalah dalam menahan beberapa ribu pemain sekaligus. Petik 2. Tidak ada apa-apa. Saya memiliki saudara laki-laki di Zero Wing. Saya mendengar bahwa itu bahkan lebih menakjubkan di dalam. Selain memiliki bar kelas tinggi, banyak NPC muncul setiap hari untuk mengeluarkan quest guild. Jumlah dan variasi guild quest yang mereka dapatkan jauh melampaui yang tersedia di asosiasi petualang. Tidak hanya anggota Zero Wing dapat memperoleh lebih banyak EXP, tetapi hadiah item yang bisa mereka dapatkan dari pencarian juga jauh lebih melimpah. Beberapa misi bahkan memberi hadiah item rahasia perak. Selain itu, jika anggota beristirahat di dalam guild hall, mereka dapat mengumpulkan buff double EXP. Ada juga kamar pribadi yang bisa disewa. Petik 2. Untuk sesaat, semua orang mulai membentuk antrian panjang di luar Guild Residence Zero Wing, dengan antusias melamar ke Zero Wing. Sekilas, jumlah pemain dalam antrean sudah melebihi 30.000. Banyaknya keuntungan seperti pencarian level tinggi, buff double EXP, kamar pribadi dan banyak lagi telah membuat semua pemain independen menjadi hiruk-pikuk. Sementara itu, ketika berita tentang Guild Residence Zero Wing menyebar, berbagai guild di seluruh kerajaan Star Moon jatuh ke dalam kekacauan. Awalnya, guild ini tidak terlalu memikirkan Guild Residence. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan Guild Residence memberikan manfaat yang begitu signifikan. Selama ini, mereka menganggap Guild Residence hanya sebagai simbol pendirian guild, tempat di mana anggota guild bisa berkumpul dan mengobrol. Sekarang setelah mereka menyadari apa yang bisa dilakukan Guild Residence, eselon atas dari guild ini merasakan hawa dingin merayap di punggung mereka. Guild Residence terlalu menakutkan. Tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan leveling anggota guild, tetapi juga dapat menyediakan sumber koin untuk guild. Sekarang Zero Wing memiliki kediaman persekutuan sendiri, persekutuan tidak lagi harus membeli koin menggunakan kredit atau membentuk tim khusus untuk bertani koin. Guild Residence juga memiliki aspek lain yang memungkinkan guild berkembang dengan cepat. Bagaimana guild seperti mereka yang tidak memiliki Guild Residence dapat bersaing dengan Zero Wing sekarang? Pada saat ini, guild kelas 1 yang awalnya tidak peduli dengan Zero Wing harus mengevaluasi kembali pendapat mereka. Tuan Muda Feng, sekarang Zero Wing telah mengungkapkan Guild Residence mereka, semua orang di Star Moon Kingdom telah mengalihkan perhatian mereka kembali kepada mereka. Prestasi Smile yang luar biasa tidak bisa lagi menghambat perekrutan Zero Wing. Haruskah kita fokus untuk memperkuat persekutuan cabang di kota Sungai Putih? Saya benar-benar meremehkan Black Flame. Namun, jangan berpikir bahwa saya kehabisan pilihan, Feng Xuan yang mencibir. Karena kamu berani menantangku, kamu hanya akan memiliki satu akhir. Katakan tersenyum luar biasa ini, jangan khawatir tentang menghabiskan uang, curi saja pemain dari Zero Wing sebanyak mungkin. Saya ingin melihat bagaimana persekutuan tanpa banyak anggota dapat berkembang. Tak lama setelah Feng Xuan yang memberikan perintahnya, senyum luar biasa mengambil tindakan. Senyum luar biasa mengejutkan berbagai persekutuan di kota Sungai Putih. Senyuman yang luar biasa menjadi gila. Teriak Snogus ketika dia membaca informasi terbaru tentang senyuman luar biasa. Untuk menarik pemain independen, senyum luar biasa telah meningkatkan manfaat yang ditawarkannya sekali lagi. Pada saat ini, itu menawarkan 4 kali lipat dari apa yang dimiliki Darkstar di masa lalu. Anggota normal saja akan diperlakukan jauh lebih baik daripada pemain elit dari persekutuan lain. Manfaat yang ditawarkan kepada anggota elit Smile yang luar biasa tidak dapat dibandingkan. Senyum luar biasa bahkan mulai secara terbuka memburu anggota normal Zero Wing, menjanjikan mereka 3 kali lipat dari apa yang diterima anggota persekutuan lainnya jika mereka bergabung dengan persekutuan. Awalnya, peningkatan manfaat Smile yang luar biasa sudah mengejutkan. Sekarang, setelah mereka melangkah lebih jauh dan menawarkan kenaikan gaji 3 kali lipat lagi, bagaimana mungkin anggota Zero Wing tidak tergoda? Faktanya, beberapa anggota sudah mempertimbangkan untuk mundur dari Zero Wing dan membelot ke senyum luar biasa. Apakah senyum luar biasa berencana untuk menghancurkan kita dengan uang? Aquaros tersenyum pahit, ekspresinya berubah muram. Tindakan ini benar-benar kejam. Zero Wing baru didirikan baru-baru ini. Pendanaannya tidak pernah berlimpah. Mereka tidak memiliki peluang melawan dana besar yang dimiliki senyum luar biasa. Tanda hubung. Sementara senyum luar biasa berada di tengah-tengah melancarkan perang perburuan melawan Zero Wing, si Feng akhirnya mengurangi health power pedang iblis ke sisa-sisa terakhirnya. Tiada. Tiba-tiba berputar, si Feng berlari menuju health power blade demon yang rendah.
Abyssal Beam. Flame Burst. Abyssal Beam segera menambatkan Blade Demon di tempatnya. Setelah itu, Abyssal Blade yang terbakar menebas tubuh makhluk iblis itu 12 kali berturut-turut. Setiap tebasan memberikan lebih dari minus 2000 kerusakan pada Blade Demon, melahap sisa 20.000 health power monster itu. Saat pedang iblis tiada, si Feng melihat selembar kertas jatuh di samping tubuh monster itu. Dia awalnya mengira itu adalah novel Land of Miracles, chapter Legacy. Namun, saat mengambilnya, si Feng membeku. Pada saat itu, dia bahkan mengira dia mungkin sedang berhalusinasi. Patahan desain tempa baja rusak. Peralatan set unik peringkat epik. Set terdiri dari total 6 buah. Jumlah fragmen saat ini 1/18.